Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam layanan internet. Ayo kita mulai pembelajarannya. Layanan internet. Internet merupakan satu teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan. Saat ini masyarakat dunia sudah banyak yang memanfaatkan teknologi ini untuk keperluan hidup sehari-hari. Layanan apa saja yang ada di internet yang anak-anak ketahui, lalu apa manfaat layanan tersebut? Dengan menggunakan internet sebagai alat mencari informasi dan sarana komunikasi, kita akan semakin merasakan bahwa dengan menggunakan internet, komunikasi tidak ada batasan ruang dan waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan warga negara lain hanya dalam beberapa detik saja. Manfaat lainnya, kita bisa menyelesaikan berbagai tugas sekolah dengan internet sebagai sumber informasinya, dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari pelayanan yang diberikan internet. Ada banyak layanan di internet. Layanan internet sangat membantu pekerjaan manusia. Berikut macam-macam layanan yang ada di internet. Yang pertama ada email atau electronic mail atau surel atau surat elektronik. Email merupakan layanan untuk mengirimkan surat melalui media elektronik. Dengan fasilitas ini, kita bisa berkirim surat dalam bentuk teks hanya dengan beberapa detik saja. Pengirim cukup memasukkan alamat yang dituju tanpa harus memakai perangko atau pergi ke kantor pos. Syaratnya, pengirim dan penerima harus sama-sama memiliki alamat email. Ketika menggunakan layanan email, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Akun merupakan catatan tentang data pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet secara daring atau online. Beberapa layanan email yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu ada layanan Gmail dari Google dan layanan Yahoo Mail dari Yahoo. Selanjutnya ada browsing. Secara harfiah, browsing berarti menjelajah atau mengunjungi. Browsing merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Informasi yang didapat ketika melakukan aktivitas browsing bisa berbentuk teks, gambar, suara, atau bahkan video yang ditampilkan dalam halaman website. Informasi tersebut dapat kita baca dan nikmati secara online yang disajikan pada sebuah aplikasi bernama web browser. Secara singkat, browser adalah alat untuk menjelajah atau membuka konten-konten yang bertebaran di dunia maya. Pengertian browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Layanan peramban web atau web browser yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu ada Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan Safari. Selanjutnya ada downloading dan uploading. Download atau mengunduh berarti menyalin informasi dari internet. Download biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Sedangkan upload atau uploading atau itu mengunggah berarti memberikan informasi ke internet. Upload biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar tentang blog atau weblog?
Weblog atau blog adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Konten atau postingan pada sebuah blog seringkali diperbaharui secara berkala. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan minat dari blog tersebut. Lalu, apa yang disebut dengan blogging? Nah, blogging adalah suatu aktivitas menulis dan mengelola blog dengan memanfaatkan tool digital yang ada di internet agar sang blogger atau si pembuat blog bisa membagikan tulisannya tersebut dengan mudah. Aktivitas blogging ini sampai sekarang banyak diminati para blogger untuk memenuhi kebutuhan para pengguna internet di dunia, baik itu tips atau tutorial. Contoh layanan blogging yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu layanan Blogger dan layanan WordPress. Selanjutnya ada chatting. Nah, chatting merupakan salah satu fasilitas layanan berkomunikasi yang populer saat ini. Tidak hanya remaja saja, mulai dari anak-anak hingga orang tua pun sudah familiar dengan yang namanya chatting. Dengan chatting, kita bisa melakukan obrolan dan membahas apa saja, misalnya persahabatan, pelajaran di sekolah, pekerjaan, hingga sesuatu yang bersifatnya pribadi. Chatting atau Internet Relay Chat atau IRC merupakan layanan komunikasi dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Layanan chatting biasa terdapat pada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, YouTube, Instagram, dan Telegram. Selanjutnya ada searching. Searching sama seperti browsing. Searching juga merupakan layanan pencarian informasi. Searching lebih mengarah kepada mencari informasi dengan bantuan search engine. Objek informasi yang dicari seringkali lebih spesifik dari browsing. Untuk melakukan searching, anak-anak dapat menggunakan search engine atau mesin pencari sebagai mesin pembantu dalam pencarian situs tersebut. Layanan searching yang dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi yaitu Google dan Bing. Selanjutnya ada e-commerce. Perdagangan elektronik. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer lainnya. Dengan layanan ini, kita tidak perlu pergi ke toko untuk berbelanja. Namun, kita perlu berhati-hati saat menggunakan layanan ini. Kita perlu bimbingan dari guru atau orang tua anak-anak sebelum menggunakan layanan ini. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. E-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nasabah tidak perlu pergi ke bank atau ATM atau anjungan tunai mandiri untuk melakukan transfer uang. Dengan memanfaatkan e-banking, banyak keuntungan yang akan diperoleh nasabah, terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat, karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung seperti smartphone untuk melakukan layanan e-banking tersebut. Selanjutnya ada e-government. Zaman sekarang, semua serba canggih, apapun bisa dijadikan menjadi sistem online.
Begitu juga dengan sistem pemerintahan. Sekarang ini semua sudah mulai menggunakan sistem pemerintahan berbasis online atau bahasa kerennya e-government yang sudah terkoneksi satu dengan lainnya. Lalu, apa itu e-government? Jadi, e-government merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, contohnya e-government, yaitu situs pemerintah pusat dan situs pemerintah daerah. Contoh situs-situs tersebut bisa anak-anak perhatikan seperti contoh berikut. Selanjutnya ada e-learning. Perkembangan dunia teknologi digital berdampak pada dunia pendidikan di dunia, termasuk pula di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya metode pembelajaran e-learning atau pembelajaran elektronik yang berbasis daring atau dalam jaringan atau online. Penerapan e-learning sendiri sudah populer sejak beberapa tahun belakangan dan mulai diterapkan di berbagai institusi serta perusahaan di tanah air. E-learning merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung saat siswa belajar. Dengan layanan ini, siswa dapat mengulang materi yang telah diajarkan. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini tentang macam-macam layanan internet. Untuk tugas, silahkan anak-anak baca tugas yang tertera pada layar. Untuk contoh, bisa anak-anak lihat pada buku paket halaman 77. Selamat mengerjakan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.